perkenalkan, nama saya Mariana Rahayan. Dari sebelah kanan saya. Dan saya Sanche Padua. Saya Sarah Sampai Bidana. Saya Claudia Mariani Selamat Dukan, dan di samping saya Mercy Priscilla Yusna. Kami mahasiswi pendidikan guru pendidikan anak usia dini kelas 2B Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya, baik, selamat siang Bapak dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Kali ini kita akan membuat video simulasi. Yang pertama yaitu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang pertama ini nanti akan diperankan dari teman saya yaitu Sanche Padua, yaitu permainan tradisional engklek yang biasa di daerah Jawa sebutnya engklek, tapi kalau di daerah Papua disebut gici-gici. Nah, saya akan menjelaskan sedikit aspek apa saja, perkembangan apa saja yang masuk dalam permainan engklek atau permainan gici-gici ini. Yang pertama, sudah teman-teman dan Bapak sudah tahu pastinya bahwa yang termasuk adalah fisik motorik, yaitu fisik motorik kasar, karena sambil kita melompat di satu-satu petak itu energi kita yang keluar, jadi fisik motorik kita bergerak. Nah, di permainan yang engklek ini atau permainan gici-gici ini juga memerlukan aspek kognitif, karena kita sambil berpikir, kita sambil melompat arah mana lagi yang harus kita lompat, dan kognitifnya itu sambil kadang juga anak itu dapat berhitung saat mereka melompat. Nah, permainan ini juga untuk anak usia dini. Terus bahasa juga ada masuk dalam permainan engklek atau permainan gici-gici ini, karena biasanya kalau kita bermain, anak bermain itu sambil berbicara itu bahasa mereka atau kosakata mereka keluar. Nah, itu saja dari penjelasan dari saya tentang permainan tradisional engklek atau gici-gici. Nah, sebentar lagi teman-teman dan Bapak di rumah boleh menonton perannya yang dimainkan oleh teman saya Sanche Padua, cara atau tutorial permainan engklek tersebut. 1, 2. Oke, baik teman-teman, tadi sudah melihat cara tutorial dari teman saya Sanche. Itu cara tutorial melompat permainan tradisional engklek atau yang disebut gici-gici. Nah, selanjutnya ada yang kedua, permainan tradisionalnya, nanti teman-teman boleh menontonnya lagi dan nanti akan saya jelaskan lagi. Oke. Nah, baik Bapak dan teman-teman, permainan yang kedua itu yaitu permainan tradisional petak umpet. Nah, permainan petak umpet ini aspek apa saja yang mengandung? Yang pertama, aspek yang sudah pasti kita tahu, aspek fisik motorik, yaitu sambil kita lari mengumpet ada teman kita yang menghitung, dan itu masuk di aspek perkembangan kognitif. Dan juga bahasa, karena sambil kita berbicara menghitung itu juga masuk di kognitif, bahasa karena kita berbicara, dan juga termasuk dalam sosen karena kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang lainnya. Itu salah satu dari permainan tradisional yang nanti kita akan perankan oleh kita semua akan memerankan petak umpet. Nanti dinonton lagi ya Bapak dan teman-teman. Dan yang pertama itu kita kumpulkan teman-teman kita semua, terus satu yang jaga sambil dia menghitung dan teman lain bersembunyi, dan nanti teman-teman lihat saja ya cara tutorial permainan tradisional kita tentang petak umpet. Hompi palayu gambreng keluar. Hompi palayu gambreng keluar. Hompi palayu gambreng. Oke, saya menang. Kau yang jadi tutup mata. 1 sampai 10 ya. 1 cari Belum. tempat, 2 bersembunyi, 3 Belum. 4 lenyap. Sudah ke belum? Sudah. Sudah ke belum? Sudah. Santi.
Oke Bapak dan teman-teman, itu saja tutorial dari cara permainan tradisional petak umpet yang diperankan oleh teman-teman saya tadi. Dan selanjutnya kita akan membuat simulasi video tentang cara tepuk. Oke teman-teman, silahkan dinonton lagi ya. Nah baik Bapak dan juga teman-teman, setelah itu kita akan melanjutkan 4 tepuk. Yang pertama tepuk salut, yang kedua tepuk es krim, yang ketiga tepuk dokter, dan yang keempat tepuk Papua. Nah, Bapak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit aspek apa saja yang mengandung di dalam 4 tepuk ini. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa fisik motorik kita, bergeraknya kita sambil menepuk itu fisik motorik kasar kita ada. Terus yang kedua, kognitif juga, karena kita berpikir. Karena anak itu di saat mereka bernyanyi juga kadang ada yang anak yang lupa, sehingga daya pikir mereka itu ingat. Maksudnya setelah mereka ingat, mereka yang menyanyi kembali. Seperti kalau kita lupa, pasti kita ingat kembali, itu kognitif mereka berjalan karena berpikir. Terus dan yang ketiga sosem, karena anak itu berinteraksi, karena sepertinya sebentar ini kita akan sama-sama perannya itu menunjukkan bahwa anak itu berinteraksi dengan teman yang lain, mau bergabung dengan teman yang lain, dan juga bahkan mau bermain dengan teman yang lain. Dan yang keempat itu bahasa, karena sambil kita bicara, sambil kita menyanyi, itu bahasa itu ada, dan seni pun juga, karena nanti sebentar kita gerakan menarinya, gerakan itu juga masuk dalam aspek perkembangan seni. Nah teman-teman dan Bapak di rumah, inilah 4 tepuk yang akan kami praktekkan. Baik, 1. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. 2. Tepuk es krim. Jilat, jilat. Jilat, jilat. Seger. 3. Tepuk dokter. Tepuk dokter. Dokter, dokter. Ambil suntik. Suntik diam. Cus. 4. Tepuk Papua. Rumahnya Honai. Buahnya Matoa. Burungnya Cendrawasih. Tariannya Yospan. Makanannya papeda. Enak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak dan juga teman-teman, jangan bosan-bosan ya. Karena tadi kita sudah melakukan 4 tepuk, dan sekarang yang kita lakukan adalah permainan matematika. Kita akan membawakan 2 permainan yang nanti akan diperankan oleh teman saya Claudia Lamatukan, dan Bapak dan teman-teman silakan menonton di rumah ya. Nah, Bapak dan teman-teman semua, dalam 2 permainan matematika ini, yang pertama yaitu kita menghitung lingkaran sambil mengenal warna, dan yang kedua berhitung buah-buahan. Nanti teman saya Claudia yang nanti akan praktek, tapi saya akan menjelaskan aspek apa saja yang perkembangan apa saja yang mengandung dalam 2 permainan ini. Yang pertama kognitif. Yang pertama kognitif karena anak berpikir sambil menghitung. Yang kedua fisik motorik. Teman-teman sudah pasti tahu dan Bapak bahwa kalau kita menulis fisik motorik apa itu, yaitu motorik halus. Dan yang kedua sambil kita menyusun lingkaran itu dalam tempatnya, itu juga fisik motorik kasarnya berkembang. Dan yang ketiga adalah bahasa, karena sambil anak menghitung itu adalah satu bahasa yang dikeluarkan dari anak tersebut. Nah teman-teman dan Bapak di rumah, silakan menonton yang diperankan oleh teman saya yaitu Claudia Mariales Lamatukan. Halo Bapak dan teman-teman, di sini saya akan membuat permainan seriasi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan juga kita akan menghitung dan mengenal warna. Yang pertama, ini warna apa? Warna orange, dia yang paling besar. Kita masukkan yang pertama. Yang kedua, ini warna
biru. Kita masukkan lagi yang ketiga, ini warna merah muda. Kita masukkan lagi. Yang keempat, ini warna hijau. Ya, kita masukkan lagi, kita susun. Yang kelima, ini warna kuning. Dan yang paling kecil ini, yang keenam, warna ungu. Nah, sekarang kita berhitung ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar di bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ulangi lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang permainan yang kedua ini kita akan mengenal dan menghitung buah. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, siapa yang tahu ini namanya buah apa? Buah jeruk. Di sini buah jeruknya ada berapa ya? Ada? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3. Mana jari 3-nya? Iya, kita tulis di sini angka 3 seperti burung. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu ini gambar apa? Buah anggur. Iya, kita hitung sama-sama buah anggurnya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Angka 2-nya seperti apa? Seperti bebek. Yang ketiga, ini namanya buah apa? Siapa yang tahu? Buah jambu mente. Nah, di sini jambu mentenya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mana jari 4-nya? Iya, pintar sekali. Kita tulis angka 4 seperti kursi terbalik. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Nah, baik Bapak dan teman-teman. Ini adalah tutorial permainan kita yang terakhir, yaitu gerak dan lagu. Dan yang pertama adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Yang kedua atas bawah goyang-goyang. Yang ketiga 2 mata saya. Yang keempat atas bawah. Nah, saya akan menjelaskan aspek apa saja yang mengandung dalam permainan ini atau gerak dan lagu ini. 6 aspek. Semua aspek 6 aspek ini mengandung. Yang pertama 6, nilai dan moral. Yang kedua kognitif. Yang ketiga itu fisik motorik. Yang keempat bahasa. Yang kelima sosem. Yang keenam seni. Kenapa? Karena di saat kita bernyanyi kita ada menyebut nama Tuhan, yang bersyukur. Atau yang kedua ini fisik motorik, karena kita akan gerakan tangan dan badan kita. Yang ketiga kita sambil kognitif, karena kita sambil berpikir atau kita sambil menunjukkan alat indera yang akan kita tunjukkan sebentar. Yang keempat bahasa, karena sambil kita menyanyi, berbicara. Yang kelima sosem, karena kita bergaul atau kita mau bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain. Atau yang keenam ini seni, karena kita ada seni atau goyang tarian kita sebentar. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Dan sebentar lagi akan dipandu oleh teman saya, Mercy Persila Yesna. Nah, ini teman-teman silakan menonton gerak dan lagu dari kami. Oke Bapak dan teman-teman, ini tutorial gerak dan lagu dari kami kelompok 2. Yang pertama, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, gerakan yang kedua
buka tutup, buka tutup. Atas bawah goyang-goyang. Maaf, atas bawah goyang-goyang yang kedua. 1, 2, 3. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri, berputar goyang-goyang, atas bawah jalan-jalan, atas bawah jalan-jalan, jalan kanan, jalan kiri, berputar jalan-jalan. Oke, gerakan yang ketiga. Dua mata saya, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan, tidak berhenti makan. Oke, gerakan yang keempat. Atas itu atas, bawah itu bawah. Gerakan yang keempat. Bertemu teman kita gembira. 1, 2, 3. Bertemu teman kita gembira, teman yang susah kita doakan, teman yang salah kita maafkan, begitulah perintah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu teman kita gembira, teman yang susah kita doakan, teman yang salah kita maafkan, begitulah perintah Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, Bapak dan teman-teman semuanya yang ada di rumah, tadi kami sudah melakukan simulasi pembelajaran bermain dan teknik permainan. Mohon maaf bila ada salah kata dan